edukasi mengenai dagu sibu dan swamedikasi. Pernah dengar apa itu swamedikasi? Swamedikasi adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk melakukan pengobatan sendiri untuk mengatasi keluhan atau permasalahan kesehatan yang dialami dengan membeli obat sendiri. Mengapa kita boleh membeli obat sendiri? Karena angka kejadian penyakit yang tinggi di Indonesia seperti flu batuk, demam, diare, susah buang air besar, dan lain sebagainya, namun tidak ditujukan untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua lebih lanjut. Dan untuk bisa mendapatkan obat sendiri, kita harus mengenal nih apa yang dimaksud dengan dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Dagu sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Yang pertama adalah atau dapatkan. Kita dapat mendapatkan obat secara resmi di apotek, toko obat berizin, puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Pengolongan obat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas memiliki logo lingkaran berwarna hijau. Obat bebas dapat diperoleh di pasaran tanpa menggunakan resep dokter. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki logo lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun pada kemasannya terdapat peringatan-peringatan khusus. Berikut tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Peringatan nomor 1, peringatan nomor 2, peringatan nomor 3, peringatan nomor 4, peringatan nomor 5, dan peringatan nomor 6. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras memiliki logo lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya tersedia di apotek dan rumah sakit. Obat keras tidak bisa dibeli secara bebas ya, harus dengan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan atau apoteker. Pada saat mendapatkan obat, jangan lupa perhatikan informasi yang terdapat pada brosur dan kemasan obat, seperti nama obat, logo obat, khasiat obat, efek samping obat, dan jangan lupa perhatikan kadaluarsa obat. Yang kedua adalah gunakan obat sesuai dengan aturan pakai. Saat menggunakan obat, perhatikan juga dosis obat, aturan pakai, dan lama penggunaan obat. Contoh aturan pakai obat adalah 1 kali 1 tablet artinya 1 tablet tiap 24 jam. 2 kali 1 tablet artinya 1 tablet tiap 12 jam. Dan 3 kali 1 tablet artinya 1 tablet tiap 8 jam. Gunakanlah obat sesuai dengan cara penggunaannya. Contohnya, penggunaan obat secara oral artinya obat digunakan melalui mulut. Contohnya, tablet, kapsul, pil, dan sirup. Kemudian penggunaan obat secara inhalasi, artinya obat digunakan dengan cara dihirup. Contohnya Vicks inhaler. Lalu penggunaan obat secara topikal, artinya obat digunakan melalui kulit. Contohnya koyok, salep, krim, dan gel. Kemudian ada juga penggunaan obat secara parenteral, artinya obat digunakan dengan cara disuntikan. Namun ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Ada juga obat yang digunakan melalui dubur atau yang disebut dengan obat supositoria. Obat dapat terus digunakan apabila obat belum mengalami expired date atau batas waktu maksimal sebuah obat. Dan apabila obat belum mengalami perubahan bentuk, warna, dan rasa. Ketiga adalah simpan obat dengan baik dan benar. Baca aturan penyimpanan obat yang tertera pada kemasan obat. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Jauhkan obat dari sinar matahari langsung. Simpan obat di dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Tidak semua obat dapat disimpan di dalam kulkas. Simpan obat sesuai jenisnya, tidak dicampur dengan jenis obat yang lain. Contoh obat yang disimpan di dalam kulkas adalah obat supositoria dan obat insulin. Obat sirup atau obat cair tidak boleh disimpan di dalam kulkas, harus pada suhu ruang dengan wadah tertutup dan di tempat yang kering. Untuk obat sediaan aerosol harus dijauhkan dari suhu tinggi atau suhu panas karena obat mudah meledak. Untuk obat sediaan tablet, pil, atau kapsul harap disimpan pada suhu ruang saja dan di tempat tertutup, dan di tempat yang kering.
Untuk sediaan salep juga harap disimpan pada suhu ruang, di tempat yang tertutup dan di tempat yang kering. Untuk obat sediaan tetes, baik tetes mata, tetes hidung, dan tetes telinga, harap disimpan juga pada suhu ruangan dan di tempat tertutup dan di tempat yang kering. Untuk sediaan obat tetes mata, tidak dapat disimpan lebih dari 1 bulan apabila segel telah terbuka. Yang terakhir adalah buang obat dengan baik dan benar. Apabila obat sudah expired date, sudah rusak, sudah terdapat bercak-bercak putih pada obat, dan obat sudah mengalami perubahan warna, bau, bentuk, dan rasa, harap buang obat sesuai dengan tata cara pembuangan obat yang baik dan benar. Untuk obat-obat sediaan padat seperti obat tablet, kapsul, pil, dan suppositoria, harap keluarkan obat dari kemasannya, kemudian hancurkan obat dan timbun obat di dalam tanah. Untuk obat sediaan cair seperti sirup, suspensi, dan emulsi, obat dapat dilarutkan dengan air, kemudian dibuang melalui kloset atau toilet. Kemudian botolnya dapat dihancurkan dan dibuang ke tempat sampah, kecuali untuk obat antibiotika dalam bentuk cair. Untuk obat antibiotika dalam bentuk cair dapat dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan label. Untuk obat sediaan salep dapat dibuang dengan cara isi salep dikeluarkan terlebih dahulu dari wadahnya, kemudian buang ke tempat sampah. Untuk kemasan obat seperti box atau dus obat harus dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Demikian video edukasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa terapkan dagu sibu bila ingin melakukan swab medikasi.